Nah, hari ini sebelum masuk inkubator, ayam gua kenapa tuh? Jadi kemarin gua beli inkubator rakitan gitu. Gua udah setting gua settingnya di tempat bekas bakery gitulah. Nggak jelas sih bentuknya, cuma gua coba settingannya dapet. Cik aja nih gua coba nih. Soalnya ayam gua nggak ada indikasi buat ngeremin gitu, akhirnya dicoba. Ini gue tanggalin tanggal 7/12. Nah, setelah gue cari tahu parameter untuk mengetahui fertil atau tidaknya itu 5 hari setelah masuk inkubator, itu nanti kita terawang. Jadi ya kalau nggak banyak yang infertil ya udah buat dimakan aja. Emang tujuan awalnya seperti itu. Kalau ini emang jadinya iseng doang sih. Walaupun harapannya sih bisa lah ada generasi barunya. Nah, ini dari 25 telur yang gue perhatiin tuh sebenarnya yang bertelur itu baru 3 ekor, padahal betina gua ada 4. Gua nggak tahu kenapa yang satunya belum bertelur. Memang sih kalau dari fisiknya memang agak berbeda sih, agak kecil dia dibanding sama 3 yang lainnya. Dan 3 ekor itu pun nggak barengan sih telurnya. Ada yang beda 1 hari, ada yang beda 2 hari baru bertelur. Tapi kalau untuk untuk hari ini semuanya udah tiga-tiganya bertelur secara bersamaan, dan memang nggak ada jedanya sih, setiap hari pasti bertelur setiap pagi. Catatannya yang penting nggak boleh telat ngasih makan. Gue pernah soalnya telat ngasih makan waktu itu. Gue pergi kemana yang biasanya gue telat ngasih makan pagi, gue ngasih makan agak siang deh, jam 1. Pernah sekali sampai jeda benar-benar nggak bertelur, besok paginya baru bertelur. Nah, ada juga yang sama kayak gitu kasusnya, tapi sorenya baru bertelur. Kalau gue cari tahu ya kemungkinan stres atau apapun lah, atau memang prosesnya belum selesai pembuatan telur di dalamnya. Nah, kalau buat pakannya sendiri, gue sebenarnya sih pakai pakan pabrikan ya, pakan pur. Nanti deh gue buatin videonya lagi kalau. Nah, kalau untuk usia ayamnya sendiri di rumah sudah 6 bulan. Gue beli itu usia 2 bulan deh, ya berarti sekitar 7-8 bulan. Iya, sekitar 7-8 bulanan lah. Ini juga baru pertama, ini gue baru melihara ayam seumur hidup. Dan kenapa gue milih ayam Brahma? Ada 2 faktor sih. Karena kepentingan gue, 3 faktor lah. Kepentingan gue, telurnya yang bisa untuk konsumsi atau ditetaskan kalau iseng. Ukuran ayamnya besar, terlihatnya besar, cuma bulunya banyak. Gue nggak tahu juga tuh nantinya dagingnya akan tebel juga atau cuma bulunya doang. Dan yang ketiga, masih enak dilihat. Jadi try healing juga lah, bantu. Dari sekian banyak, akhirnya gue memilih Brahma. Padahal lihat ya, dari segi telur ya, dari ayam sebesar itu telur kecil banget sama telur ayam warung pada umumnya, jauh banget berbeda. Dan gue kemarin gue cerita sedikit bahwa
Kemarin ada beberapa telur itu yang sebenarnya retak, karena gua ya udah gue masak dah tuh sekalian penasaran rasanya sama gak sih, atau rada amis atau seperti apa. Ternyata sama, bener-bener sama rasanya, cuma memang ada perbedaan dikit di kuningnya. Kuningnya lebih tebel, dan kuningnya lebih lebih banyak dibanding putih. Nah, ini setelah 5 menit. Jadi untuk suhunya di setting sebenarnya settingan pabrik sih ya. Kebetulan sama apa yang gue mau di angka 37 sampai 38. Jadi kalau 38 ke atas lampunya akan mati sendiri. Kalau di bawah 37 lampunya otomatis menyala. Dan untuk kelembapan, harapan gue kemarin setelah gue cari tahu kan 50 sampai 60% ya. Ini gue pakai dua alat ukur. Nah, ini beda-beda nih, gue juga rada bingung nih. Kemarin tuh udah dapet tuh gue setting. Jadi ini kemarin itu gue setting dan dapet tuh untuk kelembapannya 55 sampai 60. Yang 155, 160. Nah, sekarang nih yang 168, yang 50-an, hampir 60. Paling kalau mau menurunkan kelembapan, airnya dikurangin. Gue sih udah cara tahu kemarin, cuma lupa. Airnya dikurangin atau bawah lamnya ditambah. Kayak tahu segini berhasil atau enggak ya. Nah, gue juga bingung nih kenapa di dua tempat yang berbeda itu kelembapannya beda. Dan kenapa gue taruh di bawah, lampunya bukan di atas ya kayak pada umumnya itu. Karena satu, gue bukan elektro, gue nggak ngerti naruh lampunya itu teknisnya seperti apa. Gue kali ternyata ya udah deh, paling gampang itu ya udah tinggal ditaruh dong. Harusnya sih aman ya, yang penting kan suhunya ya, bukan tata letaknya. Ya namanya mencoba iseng. Kalau untuk total telur 24. Sebenarnya di kandang ada 25, cuma kan gue sisain satu ya buat biar mereka nggak stres, karena dia mereka juga agak bodoh ya, jadi dikasih satu pancingan lah biar mereka mau bertelur lagi. Nah, untuk pemutarnya itu settingan pabrik itu 3 jam sekali. Jadi kalau 24 jam, satu hari 8 kali. Nah, sebenarnya ada yang gue cerita, ada perdebatan sih, maksudnya muter itu dari awal bisa atau setelah 7 hari ya. Maksudnya ada yang dari awal, ada yang 5 hari baru alat putarnya diaktifkan. Cuma ya gue akhirnya mencoba dari awal karena merepotkan aja nyetingnya sih, ada ribet. Jadi ya udahlah, kita coba aja. Kita berharap ya ada generasi baru. Nanti tunggu 5 hari gue update lagi. Tuh lihat kelembapannya 59 yang ini. Kalau yang ini di 68. Kalau yang secara logika kemungkinan besar kenapa ini kelembapannya terlalu tinggi, cahaya di sininya di tempat parameter ini nih, alat ukur ini cahayanya agak kurang, agak minim. Kemungkinan seperti itu. Sampai di sono bagus karena cahayanya juga bagus, pas banget di bawah lampu. Mungkin itu lampunya gue geser kali ya, ntar gue geser dikit deh. Ya udah, paling gitu aja. Nanti tunggu 5 hari lagi gue update ya. Harapannya minimal 50% dari telur itu fertil, sisanya bisa buat taruh kulkas buat dimakan.